Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Hidup Baru Robert W. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini saya rindu membagikan sebuah firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu terambil dalam Yesaya 62 ayat 6. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, saudara, temanya mengingatkan Tuhan, Tuhan lupa, tanda tanya, saudara. Mengingatkan Tuhan, Tuhan lupa, tanda tanya, saudara. Firman ini sangat menggelitik sekali. Sangat menggelitik sekali, saudara. Dan mungkin karena firman ini memberikan sebuah pertanyaan besar, menimbulkan sebuah pertanyaan besar di dalam benak kita. Namun sebelum saya jelaskan, saudara, mari kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari, sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan. Sekali lagi, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti saya di awal tadi saya mengatakan bahwa firman ini sangat menggelitik sekali, karena di sini firman ini sebenarnya berisi tentang janji Tuhan tentang keselamatan Yerusalem. Dan Tuhan menempatkan saudara-saudara pengintai-pengintai di situ berbicara tentang menara doa, di mana orang-orang berdoa. Tuhan tempatkan orang-orang yang berdoa sepanjang hari, sepanjang malam, tidak pernah berhenti. Dan mereka tidak akan pernah berdiam diri, di situ dikatakan, saudara. Tugasnya apa? Mengingatkan Tuhan, mengingatkan Dia kepada janji-janjinya, saudara. Apakah sampai sedemikian itu, saudara? Tentu saudara timbul sebuah pertanyaan di dalam benak saudara dan saya. Apakah sampai seperti itu Tuhan harus diingatkan? Apakah pertanyaan-pertanyaan berikutnya tentu akan timbul juga. Apakah Tuhan itu lupa, saudara? Tanda tanya, apakah Tuhan itu lupa? Apakah memori Tuhan, memori ingatan Tuhan itu terbatas? Sehingga Tuhan harus menempatkan orang-orang untuk berdoa mengingatkan Dia akan janji-janjinya. Atau apakah Tuhan itu sibuk, saudara? Sehingga Tuhan tidak memiliki kesempatan untuk meluangkan waktunya menggenapi janji-janjinya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tentu ada di dalam benak kita ketika kita membaca firman Tuhan ini. Namun, saudara-saudara, saya ingin jelaskan, saudara, kebenaran firman Tuhan ini dan juga nanti ayat-ayat konfirmasi pendukungnya, saudara. Baik, jadi di sini, saudara, Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa seperti yang kita ambil kesimpulan pada saat kita membaca firman Tuhan tadi. Hanya, saudara, Tuhan menempatkan, sekali lagi, Tuhan menempatkan posisinya sebagai seorang bapa kepada anaknya. Saudara tentu pernah ya, atau saudara yang memiliki seorang anak, tentu pernah atau sering menjanjikan anaknya misalnya hadiah. Nanti kalau misalnya katakanlah, nanti kalau naik kelas, ayah atau papa akan berikan sepeda, misalnya seperti itu. Dan karena seorang ayah atau papa ini berjanji, seorang bapak ini berjanji kepada anaknya, saudara, tentu anaknya itu akan terus mengingatkan, Pak, jangan lupa sepeda. Nanti berapa hari atau berapa waktu kemudian, dia mengingatkan kembali, saudara, kepada bapaknya, Pak, ingat sepeda, jangan lupa. Jadi seperti itulah gambarannya. Tuhan menempatkan figur seorang bapak kepada anaknya, saudara. Dan kita itu adalah anak-anaknya. Jadi bukan Tuhan lupa, bukan Tuhan sibuk, bukan Tuhan punya kapasitas memori yang terbatas.
Tapi Tuhan ingin menempatkan, mengakrabkan dirinya sebagai seorang bapa kepada anaknya, saudara. Dan di situ mengapa, saudara? Tuhan senang sekali, saudara, diingatkan. Sepertinya diingatkan, saudara. Karena di situ, saudara, ada sebuah komunikasi yang terjalin antara hubungan antara seorang bapak dan seorang anaknya, saudara. Itulah yang Tuhan inginkan sebenarnya. Komunikasi dan doa adalah komunikasi antara kita sebagai anak dan Bapa kepada Allah sebagai Bapa kita, saudara. Itu yang Tuhan rindukan, saudara. Tuhan merindukan kita lewat doa-doa ini, sepertinya mengingatkan Tuhan kepada janji-janjinya. Tuhan senang ada komunikasi, ada sebuah komunikasi yang terbangun dari sebuah relationship, dari sebuah hubungan antara Bapa dan anaknya, saudara. Jadi Tuhan bukan lupa, tetapi itu lebih daripada apa? Tuhan punya waktu. Nah, ini, saudara. Tuhan punya waktu. Dan lewat doa-doa, kita terus sepertinya, saya beri tanda kutip, mengingatkan Tuhan kepada janji-janjinya. Namun sebenarnya, saudara, itu justru terbalik. Doa-doa itu justru mengingatkan kita untuk terus berharap, memiliki pengharapan agar tetap berada di dalam janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Jelas ya. Jadi mengingatkan Tuhan itu tidak lain adalah mengingatkan diri kita sendiri agar kita tidak pernah melepaskan pengharapan kita dengan lewat doa-doa yang kita naikkan itu, saudara. Jangan sampai kita melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan, mengharapkan kepada Tuhan akan janji-janjinya yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu, saudara. Amin. Saudara ingat tentang perumpamaan seorang hakim yang tak benar di dalam Lukas 18 ayat 8. Bagaimana, saudara? Saudara tentu ingat ketika janda itu, di situ dikatakan janda itu selalu datang. Sekali lagi, selalu datang kepada hakim. Hakim yang tak benar, saudara. Pertama-tama, saudara, apa reaksi hakim? Tentu, buat apa saya membela janda ini? Buat apa? Nggak ada untungnya mungkin. Karena ini hakim yang tidak benar, saudara. Mungkin hakim yang sering menerima suap dan sebagainya, saudara. Sehingga dia tidak memiliki benefit, tidak memiliki keuntungan untuk membela hak dari janda tersebut, saudara. Namun apa yang terjadi? Karena janda itu selalu datang kepada hakim tersebut. Akhirnya hakim itu apa mengatakan? Lebih baik sudah daripada ini menyusahkan saya akan membenarkan atau saya akan membela hak dari janda tersebut. Dari sini, saudara, gambaran ini, saudara. Ini gambaran daripada kita yang terus untuk tidak jemu-jemu, selalu datang, tidak pernah berhenti, tidak pernah berdiam diri, tidak pernah tinggal tenang. Sampai, saudara, Tuhan itu menggenapkan janjinya dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Itulah, saudara. Itulah. Nah, jadi konfirmasi lain mengenai mengapa, saudara, kita harus terus-menerus berdoa. Itu bukan mengingatkan Tuhan, tetapi mengingatkan kita sekali lagi kepada pengharapan kita, agar pengharapan kita tidak atau jangan sampai pernah hilang. Sampai kapan, saudara? Nah, ini yang jadi pertanyaan berikutnya. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya, sampai sesuatu itu. Something happen, saudara. Until something happen. Sampai sesuatu itu terjadi, sampai janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya waktu, saudara.
Jadi ini konfirm dengan misalnya tentang pengabulan doa di dalam Matius 7 ayat 7. Di situ dikatakan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah, jadi masalah, kapan semua itu akan diberikan, apa yang kita minta itu diberikan. Kapan apa yang kita cari itu kita dapatkan. Kapan pintu itu dibukakan ketika kita ketuk. Kapan, saudara? Bukankah itu yang menjadi masalahnya? Begitu kan, saudara? Sampai kapan? Ya sampai terjadi sesuatu. Sampai pintu itu dibukakan. Sampai apa yang kita cari itu kita dapatkan. Sampai apa yang kita minta itu kita diberikan oleh Tuhan, ya saudara. Sekali lagi, di dalam Mazmur, kita konfirm lagi dengan mata seorang hamba, dalam Mazmur 123 ayat 2. Lihat, firman Tuhan mengatakan demikian. Mazmur 123 ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya, kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang pada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai, situ katakan apa, saudara? Sampai apa? Sampai Ia mengasihani kita. Itulah namanya waktunya Tuhan. Amin. Segala sesuatu indah pada waktunya. Itu waktunya, itu bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan tiba pada waktunya, saudara. Jadi, Tuhan punya waktu, bukan Tuhan lupa. Saudara ingat kisah Hana? Kisah Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 19, di mana Hana benar-benar menerima, saudara, menerima perlakuan yang tidak baik dari madunya, saudara, dari istri mudanya si suaminya, saudara. Dia setiap tahun dia datang dalam perayaan, yang dia terima adalah perlakuan, saudara, mungkin kata-kata yang menyakitkan hatinya si Hana tersebut, sehingga yang hanya bisa dilakukan Hana adalah menangis, kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan tersebut. Namun apa yang terjadi, saudara, dalam 1 Samuel 1 ayat 19, yang ayat terakhir, di bagian terakhir, situ katakan, Tuhan kemudian ingat kepadanya. Nah, Tuhan ingat kepadanya, sehingga Tuhan membuka kandungannya, saudara. Dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan ingat kepadanya. Tentu kita dalam pertanyaan juga, tentu dalam benak kita juga timbul pertanyaan, mengapa Tuhan baru ingat? Tentu demikian, saudara. Bukankah demikian? Mengapa Tuhan baru ingat setelah berapa tahun atau setelah setahun kemudian? Bukan Tuhan lupa. Bukan Tuhan sibuk, saudara, karena saking banyaknya urusan. No. Tetapi ini adalah lebih daripada Tuhan mempunyai waktu, dan waktunya untuk Hana adalah tepat pada saat ditulis 1 Samuel 1 ayat 19 itu. Tuhan ingat kepadanya, saudara. Haleluya, amin. Jadi intinya, saudara, dari kisah ini, saudara, dari Yesaya 62 ayat 6 ini, ada tiga hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, saudara harus ini mencatat di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Pertama, Tuhan punya waktu. Amin. Tuhan punya waktu. Jadi bukan Tuhan lupa, tapi Tuhan punya waktu. Kedua, bangun komunikasi dengan Tuhan. Jangan berdiam diri saja. Untuk mengingatkan kita, bukan mengingatkan Tuhan, mengingatkan kita
kepada janji-janji Tuhan. Bangun komunikasi lewat doa, doa yang kita naikkan dengan tidak jemu-jemu. Amin. Yang ketiga, saudara, doa yang tidak pernah jemu-jemu itu adalah membuktikan bahwa kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan itu adalah bukti kita masih memiliki iman. Haleluya. Bukankah itu, saudara, yang dicari, saudara, oleh Tuhan? Orang-orang demikian inilah, saudara. Orang yang masih memiliki iman inilah yang Tuhan cari di akhir zaman ini. Haleluya, saudara. Jadi sekali lagi, mengingatkan Tuhan, apakah Tuhan lupa? Tuhan tidak pernah lupa. Tapi Tuhan punya waktu. Kemudian kedua, bangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa agar kita tidak sampai kehilangan pengharapan. Dan terakhir, doa itu adalah bukti. Doa yang tidak pernah berhenti atau doa yang tidak jemu-jemu adalah bukti bahwa kita masih memiliki pengharapan dan bukti kita masih memiliki iman. Haleluya, saudara. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan saudara penjelasan, dapat memberikan kita, saudara, pewahyuan yang baru dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih mengerti kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih, saudara. Shalom. Tuhan memberkati.